Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti biasanya setiap hari Sabtu di Masjid Al-Araf subuh ini tanggal 22 November 2025 diadakan pengajian Sabtu subuh atau disingkat ngasuh dengan mendatangkan ulama-ulama yang memiliki kedalaman ilmu agama sekaligus kemampuan komunikasi dan interaksi yang menarik untuk bertindak sebagai narasumber. Acara ngasuh kali ini mengangkat tema Al-Quran sebagai pedoman hidup yang akan dibawakan oleh Kiai Haji Ahmad Kosasih MA. Beliau memulai ceramahnya dengan mengungkapkan keprihatinannya menyangkut keadaan rata-rata anak sekolah SMP dan SMA di sekitar Jakarta yang berdasarkan hasil survei hanya 21% saja yang mampu membaca Al-Quran. Berarti yang 79% tidak dapat membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran berisikan petunjuk tentang bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Lebih jauh, beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Beliau mendorong para orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya membaca Al-Quran. Bila perlu mengirim mereka belajar di tempat-tempat pengajian yang diasuh oleh guru-guru ngaji yang kompeten. Namun ironisnya, banyak orang tua yang merasa berat untuk memberikan infak pengajian yang tidak seberapa. Padahal mereka rela membayar mahal untuk kursus ilmu umum seperti komputer dan bahasa Inggris. Dalam forum ini, Pak Kiai mengungkapkan bahwa ada sekelompok orang yang beranggapan bahwa membaca Al-Quran tanpa memahami artinya hanyalah kegiatan sia-sia. Anggapan itu salah besar, kata beliau, karena membaca alif lam mim yang terdiri dari 3 huruf saja akan mendatangkan 30 kebaikan meskipun tidak faham artinya. Bahkan mereka yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan terputus-putus sambil berusaha keras mengikuti kaidah-kaidah tajwid akan mendapat 2 pahala, yaitu pahala belajar dan pahala membaca Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup berarti menjadikannya sebagai imam. Sami'na wa ato'na. Begitu lanjut Pak Kiai. Kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai makmum dan kita sebagai imam, maka celakalah hidup kita. Beliau juga mengatakan bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid adalah salah satu ciri orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imam. Dan berdasarkan hadis, orang tersebut seperti telah melaksanakan sholat semalam penuh. Hadis riwayat Muslim 656 dan hadis riwayat Tirmizi 221. Dalam kedua hadis tersebut juga dikatakan bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan sholat separuh malam. Jadi hanya dengan berjalan sedikit keluar rumah setiap hari sambil menghirup udara pagi yang segar dan menyejukkan, lalu memasuki masjid yang kini sudah berpendingin udara dan kemudian bersama warga lain melaksanakan sholat subuh berjamaah selama 5 menit, maka kita seolah-olah telah melaksanakan sholat sepanjang malam setiap hari. Sungguh tidak terbayang besarnya pahala yang akan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Akan tetapi kesempatan untuk meraih pahala yang besar itu bukanlah selamanya. Akan tiba waktunya nanti kita semua datang ke masjid dengan ditandu, ditempatkan di syaf terdepan dan disolatkan. Terputuslah sudah segala kenikmatan yang selama ini kita rasakan. Para jamaah masjid yang mengenal kita akan memanjatkan doa melepas kepergian dengan penuh rasa haru, seraya berbisik, "Terima kasih saudaraku telah bersama kami selama ini menunaikan sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini."